adik-adik. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pada hari ini adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita nyanyi kepada Tuhan dan kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, saat ini adik-adik kita akan berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena di mana Engkau menyertai kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami dari malam yang telah berlalu, sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami beribadah di dalam online, tetapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, saat ini adik, kita akan nyanyi. Dan mari kita bernyanyi bersama-sama Happy Yaya, Happy Yeye. Semua tahu lagunya kan? Ya. Kita tepuk tangan, kita bergirang-girang memuji muliakan nama Tuhan. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, saat ini adik-adik, minggu lalu kita mendengarkan cerita. Nah, saat ini kakak mau bertanya sama adik-adik. Pasti adik-adik masih ingat kan cerita tentang minggu lalu? Apa ya? Iya, benar sekali adik-adik. Cerita minggu lalu itulah tentang Raja Hizkia. Apa yang terjadi kepada Raja Hizkia? Iya, Raja Hizkia dia diperhadapkan dengan satu pergumulan, dengan cobaan. Ada yang tahu apa itu? Iya, di mana dia diperhadapkan dengan satu penyakit. Nah, ketika Raja Hizkia ini diperhadapkan dengan penyakit, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Iya, dia tidak berdiam diri, dia tidak mau santai-santai, tetapi dia datang kepada Tuhan, dia datang berlutut
berdoa sambil menangis, ya. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh sembuhkan dia, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Iya, di mana Tuhan boleh menyatakan mujizatnya kepada Raja Hizkia. Bahkan bukan saja itu adik-adik, di mana juga Raja Hizkia dipertambahkan usia berapa tahun? Iya, 15 tahun. Nah, oleh karena itu adik-adik diingatkan supaya biarlah adik-adik tetap taat, tetap setia, tetap takut kepada Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya penolong bagi adik-adik, bagi kita semua. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan merespon cerita minggu lalu. Kita akan nyanyi, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, saat ini adik-adik, kita akan membawakan persembahan kita, dan mari kita menyanyi Ada Sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Nah, saat ini adik-adik, kita akan mendoakan persembahan dan kita akan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga di mana ya Tuhan, tadinya kami telah membawakan korban persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Namun sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh menjamah setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus mendengar betul-betul akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh lakukan, kami boleh tetap taat kepadamu ya Tuhan. Berkati akan kakak yang akan menceritakan firman-Mu ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, dan ayat 11 sampai 20 lagi silakan bacakan. Yosia Raja Yehuda, kitab Torah ditemukan kembali.
Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18, zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, penentara itu ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkiah kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Haikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan terbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Mulda, istri seorang yang mengurus pakaian, yaitu Salum bin Takwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katanya kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab itu yang telah dibaca oleh Yahudi, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dan dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala perkataan tangan mereka, sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kudengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya.
bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadikan kutuk, dan oleh karena engkau menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan di atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab ini kepada raja. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh teman kita. Nah, sekarang kakak akan menceritakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Hai, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, coba tebak dan lihat gambar ini. Gambar apa? Betul sekali, ini adalah Alkitab. Nah, adik-adik, dari Alkitab kita bisa tahu apa aja ya kalau kita rajin membacanya? Ya, betul sekali, banyak yang kita bisa tahu dari Alkitab. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus, kita bisa tahu mujizat apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terus apalagi ya? Wah, kita bisa tahu perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Tapi harus dibaca dulu, harus rajin baca Alkitab dulu supaya bisa tahu isinya. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab juga tentang seorang raja di kerajaan Yehuda. Ya, Raja Yosia. Yosia menjadi raja di kerajaan Yehuda pada usia 8 tahun. Raja Yosia mendapat contoh yang tidak baik dari ayah dan kakeknya, yaitu Raja Amon dan Raja Manasye. Raja Amon dan Raja Manasye menyembah kepada berhala, bukan kepada Tuhan, sehingga seluruh rakyatnya juga menyembah kepada berhala. Apalagi waktu itu kitab Taurat hilang. Kitab Taurat, kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Kitab Taurat berisi aturan-aturan tentang bagaimana bangsa Israel harus hidup di hadapan Tuhan. Raja Yosia tidak begitu saja mengikuti perbuatan ayah dan kakeknya. Raja Yosia tidak menyembah kepada berhala. Raja Yosia tahu perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Di usia 26 tahun, Raja Yosia ingin bait Allah atau rumah Tuhan diperbaiki. Ia meminta kepada Safan, seorang panitera atau asisten Raja Yosia, untuk pergi ke imam besar Hilkia dengan membawa uang yang sudah terkumpul dari rakyatnya untuk membayar pekerja yang akan memperbaiki bait Allah. Sementara bait Allah diperbaiki, imam besar Hilkia mendapatkan kitab Taurat yang sudah lama hilang. Kitab Taurat itu kemudian diberikan kepada Safan. Safan memberikan kitab Taurat itu kepada Raja Yosia. Raja Yosia meminta kepada Safan untuk membacakan kitab Taurat itu. Saat Safan membaca kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan karena selama ini rakyatnya tidak menyembah kepada Tuhan. Raja Yosia ingin mencari petunjuk agar bangsanya
dapat terselamatkan dari kesalahan yang dilakukan. Maka Raja Yosia mengutus Imam Besar Hilkia bersama Safan, Akbor bin Mika, Ahikam bin Safan, dan Asaya untuk pergi menemui Nabiya Huldah. Ternyata adik-adik, karena kesetiaan Raja Yosia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan petunjuk kepada Raja Yosia melalui Nabiya Huldah. Petunjuk itu berisikan bahwa Tuhan akan menyertai Yehuda, bangsa yang dipimpin Raja Yosia, dan akan menjaganya sampai akhir hayat dari Raja Yosia. Wah, adik-adik, dari cerita tentang Raja Yosia, ternyata kita dapat belajar bahwa firman Tuhan dapat memberikan petunjuk yang penting bagi kehidupan. Melalui firman Tuhan, Raja Yosia tahu bahwa bangsanya seringkali tidak taat kepada Tuhan. Lalu, Raja Yosia dengan sungguh-sungguh membimbing bangsanya untuk menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Adik-adik, ayo belajar untuk rajin membaca Alkitab, agar hidup adik-adik dan kakak dapat dibimbing kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, membaca Alkitabnya tidak di sekolah minggu saja, tapi juga di rumah. Buat adik-adik sekolah minggu yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama papa, mama, atau saudara-saudaranya yang sudah bisa membaca untuk bacakan Alkitab. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita hari ini, mari kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat dan doa penutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Lipatlah tangan. Semuanya sudah tahu ya lagunya ya? Oke, kita nyanyi. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan yang kami muliakan, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama, sekalipun itu secara online. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kami untuk rajin membaca Alkitab, supaya kami bisa mencintai dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa bagi teman-teman sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan mereka supaya di minggu berikutnya
mereka boleh beribadah, bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa juga buat kegiatan kami selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus berkati kami di rumah, di dalam proses belajar dari rumah. Kiranya kami boleh belajar dengan baik, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan terlebih lagi takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk pandemi corona yang masih terjadi di tempat kami. Tuhan berkati pemerintah dan juga tim medis di dalam segala usaha yang mereka lakukan untuk menangani pandemi ini. Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini telah selesai. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Layakkan kami untuk kembali beribadah sekolah minggu di minggu ke depan. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang telah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, tetap semangat berdoa, dan jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice.